Shalom, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hukum Kirchhoff atau F3. Perkenalkan nama saya Arthur Cesarbida dengan NIM 2201123. Langsung saja kita masuk. Abstrak. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak. Pada rangkaian tertutup, suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Langsung saja bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Yang pertama adalah latar belakang. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubung dengan arus potensial, umumnya dikenal dengan tegangan, dan benda dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu teori elektronika untuk menganalisa lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Yang kedua itu ada tujuan. Yang pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Ketiga, ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Bab 2 atau dasar teori hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan dan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidak boleh berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum Kirchhoff 1 biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau KCL. Di sini ada gambarnya. Berdasarkan gambar sebelumnya, besar kuat arus total yang dilewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan sigma 1 masuk sigma 1 keluar yang besarnya adalah 11 sampai dengan 12 ditambah 13. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan. Pada suatu rangkaian tertutup, hukum 2 Kirchhoff biasanya disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff of Valence Law atau disingkat KVL. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial tegangan pada satu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Di sini ada gambarnya, kita bisa lihat. Berdasarkan gambar di atas, total tegangan pada rangkaian adalah, nah ini ada penjelasannya. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan.
Di sini ada bab 3 metodologi atau flowchart. Yang pertama buka simulasi PET, kedua klik on lab, ketiga pilih arus konvensional, keempat pilih komponen rangkaian, kelima klik baterai pada bagian kiri dan atur tegangnya, R2 sama dengan 1000 atur R1, klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangnya, klik full meter dan sisi kanan lalu drag untuk mengukur F1, tegangan yang lalu R1, ukur F2, tegangan yang lalu R2 dan F3, tegangan yang lalu R3. Yang terakhir, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur 11 dengan R2 untuk mengukur 12 dengan R3 untuk mengukur 13. Sini ada alat yang pertama PET simulator, kedua baterai, ketiga resilator, keempat ammeter, kelima voltmeter. Bab 4 analisa data dan pembahasan. Di sini ada datanya, ini kita bisa lihat bersama-sama hasil perhitungannya. Langsung saja kita lanjut. Pembahasan dari praktikum yang dilakukan didapat nilai 1 dan 5, di mana hasil 1 dan 5 didapatkan dari hasil pengukuran pada link simulasi PET dan juga didapatkan hasil proses perhitungan manual menggunakan log. Dari hasil pengukuran pada link simulasi PET maupun perhitungan dengan log didapatkan perbedaan atau selisih pada nilai 5, serta berlaku hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dalam proses perhitungan. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Data simulasi PET dan data perhitungan manual memiliki selisih pada nilai 5. Saran: sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang diberikan. Kedua, memanfaatkan waktu agar praktikum yang dikerjakan mendapatkan hasil yang baik. Ketiga, membantu teman yang kurang paham dalam mengerjakan. Thanks atau terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tahu bahwa banyak yang kurang, bahkan tidak jelas di dalam praktikum ini, tapi itulah hasil dari saya. Terima kasih dan shalom.